Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom Namo Buddhaya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nikade Sinta Mertasari, delegasi dari Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwe. Kali ini saya akan membawakan cerita yang sangat menarik sekali yang berjudul Dalam Balingkang. Cerita Dalam Balingkang sudah sangat melegenda, khususnya di daerah Bali. Nah, seperti apa cerita dari Dalam Balingkang? Beginilah ceritanya. Di sebuah hutan yang luas, wilayahnya membentang dari pantai utara Bali hingga ke pegunungan Kintamani. Masyarakatnya yang bertani tinggal berjauh-jauhan antara satu dengan yang lainnya. Sering terjadi pertengkaran dan perebutan wilayah di antara mereka, dikarenakan mereka tidak memiliki seorang pemimpin yang berwibawa. Hingga pada suatu ketika datanglah sekelompok warga yang bertemu dengan Ide Betara Jambudwipa. Ampun tuanku, maksud kedatangan hamba kemari ialah untuk memohon agar diberikan seorang pemimpin yang berwibawa, tuanku. Begitulah kata salah seorang warga yang datang ke istana. Baiklah rakyatku, aku akan mengabulkan permohonan kalian, jawab Ide Betara Jambudwipa. Nah teman-teman, singkat cerita, diangkatlah Sri Jayapangus sebagai seorang raja. Sri Jayapangus adalah anak dari Ide Betara Jambudwipa. Bersama dengan Empu Siwagama, Sri Jayapangus membangun sebuah istana yang diberi nama Kerajaan Panarajon. Kerajaan tersebut dibangun dengan asas agama dan undang-undang pemerintahan. Dalam waktu yang singkat, masyarakat di Kerajaan Panarajon sudah bisa menikmati kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Tak seorang pun yang berani melawan Sri Jayapangus yang menjadi suri teladan. Nah teman-teman, singkat cerita, datanglah seorang pedagang Cina bersama dengan putrinya yang berdagang di wilayah Kerajaan Panarajon. Pedagang Cina tersebut bersama dengan putrinya yang bernama Putri Kang Cingwi. Putri Kang Cingwi adalah sosok seorang putri yang sangat cantik. Siang dan malam hari, masyarakat di Kerajaan Panarajon tak henti-hentinya memperbincangkan putri Cina tersebut. Hingga berita tersebut terdengar oleh Sri Jayapangus, dan Sri Jayapangus pun memanggil pedagang Cina tersebut bersama dengan putrinya untuk datang ke istana. Nah, singkat cerita, Sri Jayapangus bersama dengan Empu Siwagama, mereka melakukan perundingan dikarenakan Sri Jayapangus meminta agar dinikahkan dengan Putri Kang Cingwi. Namun, Empu Siwagama tidak menyetujui pernikahan tersebut. Tuanku, berpikirlah terlebih dahulu tuanku untuk menikahi putri Cina tersebut. Mengapa? Karena putri Cina tersebut memiliki agama Buddha tuanku,
sedangkan kita beragama Hindu, tuanku. Begitulah pesan dari Empu Siwagama kepada Sri Jayapangus. Namun, Sri Jayapangus tak menghiraukan pesan dari Empu Siwagama dan tetap melangsungkan sebuah pesta pernikahan bersama dengan putri Kang Chingwi. Nah teman-teman, singkat cerita, digelarlah sebuah pesta pernikahan yang sangat megah sekali. Namun apa yang terjadi? Di tengah pesta pernikahan yang sangat meriah, hujan mulai turun dan angin mulai berdatangan dari segala penjuru. Dan apa yang terjadi? Kekerajaan Panorajan akhirnya runtuh dan dipindahkan ke wilayah yang lainnya yang diberi nama Balingkang. Kata Balingkang terdiri dari dua kata, yaitu Bali dan Kang. Jadilah Balingkang. Masyarakat di kerajaan tersebut memanggil rajanya dengan sebutan Dalem Balingkang. Setelah lama menikah, Sri Jayapangus dan Putri Kang Chingwi belum juga dikaruniai seorang anak. Lalu, Sri Jayapangus bermaksud untuk melakukan sebuah tapa di Gunung Batur, memohon agar dikaruniai seorang anak. Lalu, di tengah perjalanannya, Sri Jayapangus bertemu dengan seorang dewi. Wahai engkau dewi yang sangat cantik, aku bernama Sri Jayapangus. Dan apakah boleh hamba mengetahui namamu, Dewi? Begitulah tanya Sri Jayapangus kepada dewi tersebut. Boleh, tuanku. Aku bernama Dewi Danu, tuanku. Begitulah kata Dewi Danu kepada Sri Jayapangus. Dan apa yang terjadi? Singkat cerita, Dewi Danu dan Sri Jayapangus menikah secara diam-diam tanpa pengetahuan Putri Kang Chingwi. Dari pernikahannya tersebut lahirlah seorang anak yang diberi nama Maya Denawa. Setelah lama ditinggal oleh suaminya, Putri Kang Chingwi sangat merasa gelisah. Lalu Putri Kang Chingwi menyusul Sri Jayapangus yang sedang melakukan tapa di Gunung Batur. Di tengah perjalanannya, Putri Kang Chingwi bertemu dengan sosok seorang dewi. Lalu ia mendekati dewi tersebut dan bertanya, "Wahai engkau dewi, bolehkah hamba bertanya, Dewi? Apakah engkau melihat seorang sosok laki-laki yang sedang bertapa di gunung ini, Dewi?" Begitulah tanya Putri Kang Chingwi kepada dewi tersebut. "Ampun Putri, hamba tidak melihat sosok seorang laki-laki kecuali suamiku, Putri, yang bernama Sri Jayapangus." Begitulah kata Dewi Danu. Mengetahui suaminya diakui oleh Dewi Danu, akhirnya Dewi Danu dan Putri Kang Chingwi terlibat dalam sebuah pertengkaran. Mendengar adanya sebuah pertengkaran, Sri Jayapangus pun datang untuk melihat pertengkaran tersebut. Lalu, ia melihat Dewi Danu sedang bertengkar dengan Putri Kang Chingwi. Lalu,
Sri Jayapangus terlibat dalam pertengkaran tersebut. Dewi Danu berhasil mengalahkan Sri Jayapangus dan Putri Kangkingwi dengan kekuatan gaibnya berhasil menghilang. Meskipun menghilang tanpa bekas, masyarakat setempat tetap mencintai Sri Jayapangus dan Putri Kangkingwi. Lalu dibuatkanlah sebuah patung yang kini dikenal oleh masyarakat Bali dengan nama Barong Landung. Nah teman-teman, begitulah cerita dari Dalem Balingkang. Pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita tersebut yaitu seberapapun pandainya kita menutupi sebuah kebohongan, pastinya kebohongan tersebut akan dapat terungkap. Seperti pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai melompat, pastinya akan jatuh. Nah, begitulah yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Dhamma Budaya. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Karena masih banyak kenangan manis yang harus kita kenang bersama.